Bismillah. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, bitahiyyatis salam, bitahiyyati daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma raddahu ila asfala safilin. Segala puji dan puja bagi Allah yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, kemudian dikembalikan kepada posisi terendah, illal mu'minina alladzina yu'minuna biyaumiddin, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari kebangkitan dan juga beriman kepada rukun iman yang lainnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga kita bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin keluarga besar Bapak Zuhri serta saudara-saudara beliau, anak keturunan beliau yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perintah takwa Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangnya di dalam Al-Qur'an. Itu artinya perkara dan wasiat tentang takwa merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Maka bentuk takwa adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ringkasnya, an yuta'a wa la yuqsah. Itu kita berusaha untuk mentaati Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua bentuk takwa adalah wa an yushkara wa la yukfar. Dan agar kita bersyukur kepada Allah atas segenap nikmat dan karunia-Nya, dan tidak kufur dan tidak ingkar terhadap nikmat dan karunia Allah. Wa ayyukara wa la yunsa. Kemudian bentuk takwa yang ketiga adalah agar kita mengingat dan berzikir kepada Allah dan tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatuna, kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi kita yang kita cintai, dengan kita buktikan dengan semakin meneladani perintah-perintahnya, mengikuti syariat-syariatnya, dan menjauhi larangan-larangannya, dan juga ketika mendengar nama baginda kita berselawat sempurna mengatakan, mari kita katakan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar Bapak Zuhri, enggak apa-apa Pak ya, saya bilang keluarga besar Bapak Zuhri, yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Zuhdi Yudi. Juhdi, Masya Allah. Keluarga besar Bapak Juhdi yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah yarhamuhu, semoga Allah merahmatinya. Alhamdulillah kita sudah mengkonsumsi makanan jasmani kita, makan siang kita, alhamdulillah. Dan baik makanan maupun minuman yang untuk menegakkan tubuh kita. Namun hal tersebut tidak cukup sebagai seorang hamba Allah yang paham akan tujuan kehidupannya di dunia ini. Maka kita juga perlu mengisi dan senantiasa mengisi atau juga saling mengingatkan untuk mengisi makanan rohani kita. Makanan rohani kita yaitu dengan mengingatkan tentang Allah dengan firman-Nya, atau juga mengingatkan tentang Allah dengan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar Bapak Juhdi
rahimani wa rahimakumullah. Dulu saya pernah datang ke sini, tepatnya sebelum Ramadan ya. Dalam keadaan saya masih bertemu dengan Bapak Juhdi, Allah yarhamuh. Subhanallah, semangat beliau di dalam mendekatkan keluarga kepada Allah juga saya dengar menjadi atase daripada bagian-bagian penting di negara ini tentang Islam ini. Subhanallah, juga bagaimana cara berkomunikasi yang begitu banyak mengetahui tentang hadis Nabi dan juga firman Allah. Masya Allah, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah keluarga ini, yang kala itu kita masih bisa bersua, berbincang-bincang dan lain sebagainya, merasakan kehangatan bukan hanya dari segi materi, akan tapi dari segi diingatkan dan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah yarhamuh, Allah merahmati beliau, mengampuni beliau, dan juga melapangkan, menjadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Kemudian juga menjadikan dan memberikan nikmat kepada beliau, naimul kubur, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya memasukkannya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar Bapak Juhdi rahimani wa rahimakumullah, ana teringat kepada firman Allah di dalam surat At-Tur. Surat At-Tur. Allah berfirman ayat ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Yang mana artinya adalah walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan keluarga mereka mengikuti mereka dengan keimanan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, kepada keluarga mereka, kepada keturunan mereka? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan pertemukan kepada mereka keluarga mereka. Kami akan pertemukan keluarga mereka kepada mereka. Itu kepada orang yang lebih awal mendahului kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Dan kami tidak akan mengurangi hak-hak mereka. Kullu imri'in bima kasaba rahim. Setiap seseorang akan diganjari terhadap apa yang dia upayakan. Hadirin keluarga besar yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menggambarkan kepada kita kelak sebagaimana kita pernah bertemu di dunia ini dengan keimanan kepada Allah. Kalau Allah janjikan kepada kita, apabila kita betul-betul memupuk dan betul-betul memelihara keimanan tersebut kepada Allah, kalau kita akan bertemu lagi dan kita akan berkumpul kembali di kampung yang sebenarnya di akhirat kelak. Dan ini adalah janji Allah, inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu adalah pasti. Maka yang akan dipertemukan adalah keluarganya juga yang beriman. Maka dikatakan di dalam ayat alhaqna bihim dzurriyyatahum, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan kepada mereka keluarga mereka, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami pertemukan kepada mereka keluarga mereka,
Dan mereka yang lebih mendahului dengan keimanan tadi tidak dikurangi sedikit pun jatah mereka karena amalan ketaatan mereka. Artinya keluarga yang beriman, keturunan yang beriman, betul-betul menjaga keimanan ketaatannya kepada Allah, walaupun mereka derajatnya atau kualitasnya di bawah daripada orang tua mereka, mereka dapat terangkat dan dapat bertemu dengan ayahanda mereka. Mereka akan dapat bertemu. Kalau kata orang Padang apa Pak? Basubuh. Basuwo. Bertemu dengan ayahanda mereka. Yang penting catatannya di sini adalah dengan apa? Dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika membahas tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya barometer keluarga yang kelak akan digabungkan di surga Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan ayahanda mereka, yaitu dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya perlu di tengah keluarga kita ini kita pupuk hal tersebut. Kita pupuk di tengah-tengah keluarga kita keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar nanti kita bisa di sana bertemu lagi, bersenda gurau, kemudian juga kita bisa bercengkrama indah. Bahkan dengan kemewahan yang luar biasa nantinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti hidangan makanannya Bu, nggak ada hidangan makanan kayak gini di sana. Benar nggak Bu? Benar nggak Pak? Nggak ada hidangan makanan seperti ini di surga. Yang ada apa? Yang lebih istimewa. Yang tidak pernah terbayangkan dengan pikiran kita dan tidak pernah terlihat oleh mata kita dan tidak pernah terdengar oleh telinga kita, tidak pernah terlihat oleh mata kita. Yang luar biasa. Ini kita ngerasakan sudah nikmat, Masya Allah. Cuman kalau kita tiap hari makan kayak gini sampai sepekan aja, kira-kira gimana Bu? Kita yang orang Jakarta notabene-nya seneng nasi uduk. Kalau orang Padang notabene-nya apa Pak? Rendang. Rendang juga. Kalau tiap hari makan rendang, gimana bicaranya? Bosan. Itulah makanan dunia. Nasi kebuli yang katanya punya Ustaz Khalid, apa itu? Ajwa. Iya, Ajwa Resto. Luar biasa viral. Kalau tiap hari makan, bosan. Apalagi yang lebih mahal misalnya makanan. Atau mungkin yang katanya di restoran yang sedikit aja sudah harganya luar biasa fantastisnya. Makan tiap hari akan bosan. Begitulah kenikmatan dunia. Kalau nggak ayam, ikan, daging, kambing, itu saja. Dan sering kita merasakan bosan. Namun tidak dengan nikmat akhirat, namun tidak dengan nikmat surga yang kita berharap bisa dikumpulkan kembali. Kita bertemu dengan keimanan, bertemu dengan atas dasar keimanan kepada Allah di rumah ini, yang nantinya kita harapkan kelak di akhirat kita dikumpulkan lagi karena keimanan dan diberikan kenikmatan yang berlipat ganda dan jauh lebih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin keluarga besar, Bapak Jundi yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya berbicara di sini adalah sebagai kita saling tanasus, itu saling mengingatkan. Saya juga punya keluarga. Kita saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Menasihati di atas kesabaran, menasihati di atas kebenaran, menasihati di atas kesabaran. Maka bagaimanakah membangun keluarga yang senantiasa berada di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Penting ini. Bagaimanakah membangun keluarga yang senantiasa di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka poin yang pertama saya katakan adalah yaitu dengan senantiasa berusaha berupaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kembali
dengan senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Terkait keutamaan tauhid adalah perintah yang paling mulia dan menjadi tujuan utama diutusnya utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan mereka dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin masalah tauhid ini kita akan bacakan satu hadis saja. Sering diulang. Di antara poin tauhid ini yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ghulam." Maaf, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang sahabatnya, saya lupa pastinya sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ghulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin." Sungguhnya aku mengajarkan kepada engkau sebuah kalimat. Dan isinya ternyata apa, Pak? Sekali lagi tauhid. Pertama apa? Ihfazillaha yahfazka. Yang artinya adalah jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jadi dengan kita menjaga Allah, apa yang dimaksud dengan menjaga Allah, yaitu menjaga aturan-aturan Allah, menjaga perintah Allah dilaksanakan maka dilaksanakan, dan menjaga larangan-larangan Allah maka ditinggalkan, maka Allah akan menjaga kita. Dan ini bagian daripada tauhid. Tauhid bukan hanya dengan seorang agama Islam, kemudian yang satu bukan agama Islam, tidak. Dalam keseharian kita bernilai dan ada nilai-nilai tauhid. Di antaranya poin pertama adalah ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini kita sampaikan kepada anak kita. Kita sampaikan kepada diri kita juga. Kita sampaikan kepada orang tua kita, kepada istri kita. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Itu dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan hal-hal yang Allah wajibkan, menjauhi hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka Allah akan menjaga kita. Dan ingat bahwasanya segala bentuk syariat yang Allah tetapkan itu untuk kebaikan kita. Benar nggak Pak Bu? Misalnya contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seorang wanita untuk memakai jilbab, ini sebagai bentuk penjagaan terhadap perintah Allah. Itu kebaikannya buat wanita tersebut, yang kata Allah di dalam Al-Quran, fala yu'zain, dia tidak akan diganggu, karena akan segan, karena akan memiliki wibawa buat kebaikannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk melaksanakan perintahnya, misalnya kita berbakti kepada kedua orang tua, dan tidak ada kesuksesan seorang anak kalau dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak ada ketenangan demi Allah. Maka itu juga untuk kebaikan dan ketenangan jiwanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sholat misalnya, maka ini juga untuk kebaikan kita. Karena dengan seseorang menjaga ibadah sholat, maka dengannya Allah akan berikan keberkahan di dalam hartanya. Dia akan tepat kemana dia akan menyalurkan hartanya. Terkadang di sana kan Pak, kita tahu Bapak Ibu sekalian, ada orang hartanya banyak, tapi dia nggak sholat, nggak pernah merasa cukup. Hartanya banyak, tapi dia tidak menjaga aturan Allah, rasanya hartanya habis begitu saja.
Memiliki harta yang banyak tapi dia tidak menjaga aturan Allah, akhirnya hartanya tidak berkah. Keluarganya tercerai-berai. Kenapa? Karena tidak dekat dengan Allah. Banyak sekali hal tersebut, fenomena tersebut kita ketahui. Orang yang memiliki harta sekian banyak, salah satunya info yang kami dapatkan dari seseorang yang bercerita kepada kami, bahwasanya dia menceritakan tentang keadaan orang lain. Yang mana bapak yang diceritakan ini memiliki 4 anak. Anak pertama di Eropa, anak kedua di Australia, anak ketiga di daerah Arab, dan anak keempat. Intinya semua anaknya berada di luar negeri. Kemudian ketika meninggal istrinya atau ibunda dari mereka, tidak ada satu anak pun yang datang untuk melayat atau melihat ibunya untuk yang terakhir kali di dunia. Dengan alasan ikatan kerja, dengan alasan ini dan itu, tidak ada satupun. Maka orang tersebut mengatakan, bapak tersebut mengatakan, saya tidak sukses mendidik anak saya. Kalau saya boleh mengulang, saya akan didik mereka dengan didikan yang telah diajarkan Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik untuk kita semuanya. Karena tidak dijaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah tidak dijaga. Ibadah salat tidak dijaga. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua tidak dijunjung tinggi, yang merupakan kewajiban. Bahkan kewajibannya setelah perintah kepada tauhid. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu agar engkau beribadah hanya kepadanya dan engkau berbakti kepada kedua orang tua. Maka poin terakhir adalah ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah perintah-perintah Allah, terutama ibadah-ibadah yang wajib, dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Maka Allah akan menjagamu. Ketika seorang tidak menjaga pandangannya terhadap hal-hal yang Allah larang, terhadap hidupnya, terhadap hal-hal yang tidak menjadi halal baginya, maka akan merusak pikirannya. Yang dengan merusak pikirannya tidak ada ketenangan di dalam jiwanya. Kemudian berimbas dalam keluarganya. Dan salah satu dampak kemaksiatan yang dilakukan oleh kepala keluarga, dia merasakan tidak harmonisnya keluarganya atau anaknya atau istrinya tidak nurut kepadanya, imbas daripada maksiat yang dia lakukan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawah. Imbas karena kemaksiatan yang dilakukan. Hartanya mungkin ada cukup, namun tidak ada keharmonisan atau istri mudah membantah. Ini disebabkan karena ihfazillah yahfazka. Karena seseorang tidak mempraktekkan ihfazillah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kata Nabi SAW, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Betul-betul kita menjaga Allah, kita akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Rahmat Allah, pertolongan Allah, kemudian taufik dari Allah. Ini tauhid, tingkat tauhid. Ketika seorang semakin yakin, ketika dia menjaga aturan Allah, menjaga perintah Allah, dia harus yakin. Dan dia akan semakin merasakan Allah berada di hadapannya. Rahmat Allah begitu dekat. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin.
Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila kalian meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kalian memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Maka kami harapkan, dan ini juga yang saya lakukan saat ini, kami harapkan juga kepada keluarga besar Bapak Judi, kalau ada anak-anak kita minta mobil-mobilan ya, kalau mobil bukan anak-anak namanya, udah usia nikah ya, insya Allah. Kalau ada anak kita minta sesuatu, coba kita bilang kepada mereka, ibu, kalau ada anaknya, mungkin anaknya suka makanan, apa contohnya, bakso ya, atau mungkin kita makan ke restoran Arab. Coba kita tanamkan kepada mereka, minta dulu sama Allah. Ini adalah penanaman tauhid dari sejak dini. Minta sama Allah, berdoa, coba doa. Makanya penting juga ditanamkan di keluarga, di tengah-tengah keluarga, yaitu menanamkan seringnya berdoa. Karena dengan doa kita meminta, dan kita memintanya kepada siapa? Kepada Allah. Minta dulu kepada Allah, baru nanti kita berikan. Biar anak tersebut paham bahwasanya yang memberikan siapa? Allah. Selama ini sebagian keluarga muslim yang memiliki harta yang Allah mudahkan dari segi rezeki, kalau anaknya minta gampang, nanti papa belikan. Apa sih beratnya kalau kita katakan doa dulu minta sama Allah? Susah nggak Pak? Susah nggak? Nggak susah. Apa sih salahnya? Ini kita tanamkan nilai tauhid kepada mereka, agar mereka menggantungkan semuanya kepada Allah. Tauhid itu berkaitan tentang keseharian kita, tentang tauhid rububiyah, meyakini segalanya dari Allah. Rizki datangnya dari Allah, kesembuhan datangnya dari Allah. Betapa banyak sekarang mereka kaum muslimin, tapi mereka mengatakan kalau nggak obat ini, kalau nggak dokter ini, nggak sembuh. Sering. Bukankah ini adalah bentuk tidak sempurna atau tidak mentauhidkan Allah dalam sisi rububiyahnya? Meyakini semuanya datang dari Allah. Ketika seorang diuji dari segi harta atau ekonomi, serahkan semuanya ini ketetapan Allah. Ini dari Allah. Ini adalah dengan ketentuan Allah, dan tentu Allah memiliki hikmah dari ini. Ini bagian daripada tauhid rububiyah, menyandarkan segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu manfaat yang diberikan, pengatur alam semesta adalah Allah. Kita kembalikan, yang menyembuhkan adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah, yang memberikan kemudahan adalah Allah, yang memberikan kita alhamdulillah kita punya ini ini semuanya dari Allah. Ini kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kita ulang-ulang nikmat tadi, kita ulang-ulang nikmat tadi yang Allah berikan, kita ulang kepada istri kita. Yang mana ini merupakan perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat Rabbmu maka sebut-sebutlah. Jadi Pak, kita kalau di istri atau di anak-anak kita, alhamdulillah nak, kita punya ini dari Allah. Alhamdulillah kita ada kemudahan ini, orang-orang mungkin belum tentu seperti kita, ini dari Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah. Sabar ya nak ya, keadaan kita, abi nggak punya uang. Ini semuanya ketetapan Allah, nak, kan tahu juga itu. Ini semuanya dengan ketetapan Allah, kita kembalikan. Di sini Allah menguji kita, nah Allah nanti ingin mengangkat derajat kita di surga. Ini kan tauhid. Sabar ya nak, kita sholat, bangun subuh, ini perintah Allah. Tauhid uluhiyah. Belajar Al-Qur'annya nak, yang mana ini petunjuk bagi kita, hudal lil muttaqin. Ini tauhid juga, tauhid uluhiyah. Dengan beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keseharian kita, bahkan keseharian kita bisa bernilai ibadah dan menjadi tauhid uluhiyah apabila kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang makan, Pak,
Kayak kita tadi makan. Ada makan hanya sekedar biar kenyang, biar gak lapar. Jadi tidak menjadi bernilai ibadah. Ada yang makan baca bismillah, tentu harus baca bismillah, makan minum, dan diniatkan dengan apa? Agar kuat badannya, bisa dengannya ibadah kepada Allah, bernilai tauhid. Ada yang pergi rekreasi, pergi ke pantai dengan tujuan happy-happy, maka tidak menjadi nilai ibadah. Tapi ada yang berangkat agar refreshing tersebut menjadikan otak lebih fresh, yang nantinya bisa menghafal Al-Quran, bisa menjaga ibadah yang lainnya, bisa anak tersebut lebih mudah disuruh untuk pakai jilbab, dan juga mudah untuk diperintahkan terhadap perintah Allah menjaga sholatnya, maka refreshing tadi bernilai ibadah ghairu mahdhah. Perkara-perkara yang biasa namun kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka permasalahan tauhid bukan hanya Islam atau tidak Islam, tapi keseharian kita ini ada sangkutannya dengan tauhid. Bahkan para ulama, garam di dapur habis, maka dia mengatakan, ya Allah, garam habis. Sendal putus, maka ya Allah. Tapi kadang kita nih, kalau ban motor kita ini bocor, kita bilang, paling di depan ada tukang tambal ban. Kurang. Katakan, insya Allah. Seringnya kita ini bersandar sama Allah kalau udah mentok, Pak ya. Mentok, dah nggak ada lagi nih. Nah, kayak dokter nih bilang, udah mentok kita, baru kita ingat sama Allah. Oh ya, Allah Maha Penyembuh. Padahal harusnya dari awal kita tanamkan. Idza sa'alta fas'alillah, jika meminta apapun yang kita minta, fas'alillah, minta kepada Allah. Sandarkan segala apa yang terjadi adalah ketetapan dari Allah, dan sandarkan berusaha apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, sandarkan dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik amalan yang terlihat maupun amalan hati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka poin yang utama yang pertama kali untuk mendasari keluarga yang beriman kepada Allah, yaitu dengan betul-betul memperhatikan dan betul-betul melihat dari sisi mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini semuanya datang dari Allah dan dengan hikmah atau kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian poin yang kedua yang berkaitan tentang menjadikan keluarga dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu poin ini juga berkaitan tentang tauhid. Namun kita akan bicara lebih detail. Yaitu apa, Pak? Yaitu menjaga ibadah sholat. Menjaga ibadah sholat. Kita sama-sama sepakat, Pak ya. Kita yang tahu hari ini kita sholat subuhnya di mana, jam berapa. Anak kita sholat subuhnya di mana, jam berapa. Waktu subuh itu, ada yang tahu, Pak, waktu subuh selesainya jam berapa kira-kira, Pak? Idin, Pak. Abi Zaki, jam 6. Jam berapa? 4:30. Jadi yang lebih tepat, waktu subuh itu habis ketika syuruk. Jadi kalau sholat subuhnya jam 7 berarti sholat duha. Kalau mungkin untuk membelajar anak-anak yang baru di 7 tahun, di bawah 7 tahun, mungkin iya. Karena dia bangun aja susah. Tapi kalau anak-anak yang sudah 10 tahun, yang kata Nabi apa, Pak? Kita sama-sama tahu, dipukul. Gak mungkin Nabi SAW memerintahkan adanya pukulan, melainkan terhadap perkara penting. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang kedua, membangun keluarga dengan atas atau dengan dasar keimanan kepada Allah, memperhatikan ibadah yang utama ini, ibadah sholat. Dan saya akan menyampaikan 2 poin saja. Yang pertama tadi masalah tauhid, kemudian yang kedua adalah masalah menjaga ibadah sholat.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara masalah salat kita sudah sama tahu dalilnya, bahwasanya merupakan rukun Islam, tiang agama, tolak ukur diri seseorang, bahwasanya dia pembeda antara Islam dan kafir. Namun pada kesempatan ini saya akan sekali lagi menyebutkan satu hadis saja. Satu hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa Pak yang meriwayatkan? Imam Muslim. Siapa Imam Muslim itu Pak? Seorang muhaddits sahih kedua. Kita tahunya Muslim itu tetangga sebelah biasanya. Atau teman kita. Ada teman kita Bukhari, Muslim, Masya Allah. Imam Muslim adalah Muslim bin Hajjaj yang merupakan kitabnya Sahih Muslim yang sangat dikenal setelah Sahih Bukhari. Imam Muslim meriwayatkan di dalam hadisnya, yang mana hadis riwayat Imam Muslim tersebut dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ta'akhur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di sisi sahabatnya keterlambatan di dalam melaksanakan sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keterlambatan di para sahabatnya di dalam melaksanakan sholat. Jadi sahabat Nabi itu ada yang senantiasa safnya di belakang, terlambat sholat. Ada di antara para sahabat Nabi. Maka keadaannya juga mungkin ada di antara kita juga Pak ya. Di antara para sahabat Nabi. Dan ini dengan hikmah Allah agar menjadi pembelajaran bagi kita. Ketika itu ada sahabat Nabi yang senantiasa seringnya terlambat, mengakhir-akhirkan sholatnya atau berada pada saat terakhir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yazalu qaumun, tidaklah sekelompok manusia yata'akhkharuna, yang mana mereka sering, yang mereka senantiasa terlambat, yang senantiasa mereka di belakang, yang senantiasa mereka terakhir, yang senantiasa mereka mengakhir-akhirkan bagi wanita misalnya. La yazalu qaumun yata'akhkharun, tidaklah sekelompok manusia yang mereka senantiasa terakhir di dalam melaksanakan salat atau berada pada saf terakhir atau mengakhirkan waktunya, hatta yuakhirahumullah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan urusan mereka. Hadis yang pendek ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan urusan mereka. Yang mana apa yang dimaksud dengan akhirkan urusan mereka? Mungkin di benak sebagian kita, akhirkan urusan bisnisnya, akhirkan urusan dunianya, kemudian akhirkan urusan permasalahan-permasalahannya. Apa yang dimaksud Allah akhirkan urusannya? Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Minhaj menjelaskan tentang syarah Sahih Muslim. Ketika menjelaskan hadis riwayat Imam Muslim, maka Al-Minhaj fi syarhi Sahih Muslim. Buku Al-Minhaj itu menjelaskan hadis atau mensyarah hadis yang berada di dalam Sahih Muslim. Mana buku Al-Minhaj ini Imam An-Nawawi. Dia menjelaskan bahwasanya diakhirkan daripada urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama diakhirkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sering terlambat sholatnya, ini sholat duhur nih kita nih tadi di mana Pak ya? Ini safnya keberapa, jam berapa, kemudian sholat kemarin dominannya di mana? Maka yang pertama dikatakan Allah akan akhirkan urusannya, Allah akan akhirkan daripada rahmatnya. Diakhirkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala artinya apa Pak? Kalau diakhirkan daripada rahmat Allah, yaitu seseorang semakin sulit untuk merasakan khusyuknya sholat. Banyak nggak Pak? Kita nih, sebagian kita udah sholat sering, tapi kok rasanya sholat tersebut kayak gitu-gitu aja. Ya nggak Pak? Sholatnya rasanya kayak gitu-gitu aja.
Kayak kita kurang hadir hati kita. Kayak kurang merasakan rahmat Allah, kurang merasakan kekhusyuan. Maka itu adalah dampak daripada ketika seseorang sering mengakhir-akhirkan sholatnya. Allah akhirkan daripada rahmatnya. Sehingga dia sulit merasakan khusyuknya sholat. Padahal di dalam sholat itu ada kenikmatan. Yang mana Nabi katakan, waju'ilat qurratu aini litus shalah, dijadikan kebahagiaan jiwaku, pelipur laraku ketika sholat. Sampai Nabi itu kalau dalam sholatnya gimana Pak? Nabi dalam sholat sunnahnya gimana? Sholat malamnya kakinya bengkak. Artinya kita gini, ini yang mudah. Coba tunjuk tangan yang mudah. Antum, kita mudah. Kalau, Masya Allah, yang mudah. Oke. Kalau malam, kalau ada piala dunia, tanya nih, kalau ada piala dunia, ini kadang yang maaf Pak ya, kakek-kakek juga ada yang masih ikutin bola. Bapak kadang ngikutin Pak, enggak? Udah enggak, alhamdulillah. Tapi yang antum masih muda kadang ngikutin. Bu, kalau ada piala dunia, adinya nih jam 2 kadang bangun enggak? Jangan kenceng-kenceng bilang iyanya. Ketahuan. Piala dunia. Yang 2, jangan kenceng-kenceng, pelan aja, bisikin. Dan gambaran suami-suami, adik-adik di luar sana, kalau ada piala dunia, jam 12, jam 2, jam 3, bangun nggak? Banyak nggak? Banyak. Kita tahu teman-teman rekan kita. Kenapa mereka bangun? Kenapa mereka rela dan mudah bangun? Karena mereka merasakan adanya kenikmatan, adanya kesenangan di dalam penyaksian hal tersebut. Dan juga orang yang sholat malam misalnya, dia akan rela bangun sebagaimana Nabi tadi sampai bengkak kakinya. Kenapa? Karena dia merasakan adanya ketenangan dan kenikmatan di dalam sholatnya. Kita atau seorang yang bangun untuk menyaksikan piala dunia 2 jam, biasanya 2 jam, dalam keadaan biasanya tidur nih bangun, subuhnya akhirnya kelewat atau mungkin subuhnya kesiangan. Kenapa rela dilakukan? Ada nggak upaya yang jeripaya yang dilakukan? Ada nggak? Ada. Tapi kenapa tidak terasa berat? Karena ada kenikmatan di sana. Maka kita harapkan kenikmatan tersebut kita rasakan di ibadah sholat kita. Yang kata Nabi, dijadikan pelipur laraku ketika aku sholat. Qum ya Bilal fa'arif Nabi. Berikan sholat, wahai Bilal. Jadikan kita bahagia dengan sholat. Dengan sholat bahagia. Dan hal tersebut kekhusyuan, ketenangan, kebahagiaan di dalam sholat, hal tersebut semakin dijauhkan bagi orang-orang yang senantiasa terlambat, senantiasa tidak dapat takbiratul ihram, senantiasa berada pada saf kedua, pada saf terakhir. Kita yang tahu siapa kita, di mana posisi kita. Kata Nabi, hatta yu'akhirahumullah, sehingga Allah akhirkan mereka, akhirkan daripada rahmatnya. Sholatnya di benaknya, kalau imamnya baca as-sajadah ketika hari Jumat, ini imam panjang-panjang sih, dikeluarkan hadisnya Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu mau memberikan fitnah di tengah-tengah manusia, wahai Mu'adz? Kenapa? Karena dia senantiasa terlambat, senantiasa di akhir sholatnya. Ketika hari Jumat dibacakan sunnah Nabi, yaitu terkadang kita disunnahkan membaca as-sajadah dan al-insan, dia tidak betah. Diakhirkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga bagi ibu-ibu, ketika sholatnya adalah diakhir-akhirkan. Lagi masak rendang ini, kan rendang lama Pak ya. Rendang itu bisa 2-3 jam ya. Madu kan. Azan zuhur, nanti ya. Sakit tek lain ya. Sebentar lagi masih diaduk, nanggung masakannya.
dan dominannya seperti itu, mengakhir-akhirkan sholat, maka demi Allah diakhirkan juga daripada rahmat Allah yang mana bentuknya yaitu kekhusyuan, ketenangan, kedamaian di dalam sholat. Jadi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu merasakan, sangat penting untuk merasakan rahmat Allah sebagaimana yang terkandung di dalam asma'nya Ar-Rahim, rahmat Allah buat orang-orang yang beriman. Itu diantaranya ketika kita menjalankan ibadah sholat ini. Kemudian yang kedua, kata Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis riwayat Muslim tadi, diakhirkan urusannya oleh Allah. Yang pertama diakhirkan dari apa tadi? Dari rahmatnya. Yang kedua adalah diakhirkan daripada kemuliaan dari sisi Allah. Ketika seseorang senantiasa terakhir di dalam sholatnya, terlambat, berada pada saf terakhir, yang penting kan sholat di masjid, walau dapat rakaat terakhir. Kadang seperti itu di mana? Baru azan. Maka orang yang senantiasa demikian mengakhirkan daripada sholatnya, maka diakhirkan daripada kemuliaan dari sisi Allah, sehingga dia tetap sholat, tapi dia masih mudah dan berselancar dengan terbiasa, dengan biasanya dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, kedurhakaan yang lainnya. Maka diantaranya kita dapatkan dia sholat di masjid, atau dia sholat, namun terakhir di dalam melaksanakan sholatnya sering terlambat, yang penting sholat. Dia masih korupsi, dia masih berjudi, dia bahkan melakukan perzinahan, dia bahkan masih dengan mudahnya melihat hal-hal yang Allah haramkan di gadgetnya, seakan tidak ada batasannya, seakan tidak ada teguran, padahal dia sholat. Allah akhirkan daripada kemuliaan dari sisinya, sehingga ketika Allah akhirkan dari kemuliaan dari sisi Allah, orang tersebut mudah mengikuti hawa nafsunya, mudah untuk mengikuti syahwatnya, mudah melanggar perintah Allah, mudah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dampak daripada sering mengakhir-akhirkan sholat. Yaitu dia tidak memiliki benteng yang kokoh antara dirinya dan hawa nafsunya, sehingga Pak, kalau orang itu bermaksiat, Bu, kalau kita itu bermaksiat, maka kemuliaan kita jatuh. Wal ismu ma haka fi nafsik. Dan dosa adalah hal yang menjadikan dirimu menjadi sempit, wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Dan engkau takut, ini baterainya habis atau udah habis waktunya nih? Wa karihta an yattali'a 'alaihin nas, dan engkau takut manusia tahu tentang perbuatan. Berapa? Kita kalau orang mantau kita, ini sholatnya terakhir mulu, kita senang nggak Pak? Nggak senang. Kita kalau tahu, orang mengetahui bahwasanya kita ngelakuin perbuatan ini, kita mau nggak? Nggak, sempit. Kita nggak senang. Dan kita lah yang tahu perbuatan dosa tersebut antara diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah poin yang kedua, orang yang senantiasa mengakhir-akhirkan sholatnya, maka dia tidak memiliki benteng yang kokoh antara dirinya dan syahwatnya dan hawa nafsunya, sehingga dia dengan mudahnya melanggar hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala larang dan meninggalkan hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Padahal salat Allah janjikan di dalam surat Al-Ankabut apa Pak? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Salat yang bagaimana? Salat yang betul-betul didirikan, bukan salat yang sering terlambat, bukan salat yang katanya yang penting salat, bukan salat yang selalu berada pada saf terakhir,
Bukan sholat yang waktu zuhur jam 12, tapi sholatnya senantiasa jam 2 atau mepet asar. Bukan sholat yang sholat asar jam 3, tapi ini sholatnya senantiasa menjelang maghrib. Tidak. Orang yang dapat dengan sholatnya mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar, yang mana dia segera melaksanakan sholatnya tidak mengakhir-akhirkan. Maka ini yang kedua, Allah akhirkan daripada kemuliaan dari sisinya. Allah akhirkan daripada kemuliaan dari sisi Allah, yaitu dia tidak memiliki benteng yang kokoh antara dirinya dan kemaksiatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir, yaitu ketika seseorang senantiasa mengakhirkan sholatnya, maka Allah akhirkan daripada ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau orang yang sering terakhir sholatnya, Pak, ana yakin, Pak, dia nggak betah duduk di kajian majelis ilmu. Dia nggak akan betah juga lama-lama baca Al-Quran kalau sering terakhir sholatnya, terlambat. Fakta nggak, Pak? Fakta nggak? Atau kita sendiri, terkadang kita nih sering terakhir. Kan iman ini naik turun, nggak mungkin kalau kita sholatnya terus bisa pertama ibadahnya luar biasa terus, ini berarti bukan manusia nih, malaikat nih. Nah, kita juga merasakan kalau kita nih lalai nih sholatnya sering terakhir nih, kita kajian ntar dulu baca Quran baru buka 1 halaman kayak rasanya udah 1 jam. Kalau kita nih lagi ngulur-ngulur sholat kita nih, benar fakta. Allah akhirkan daripada ilmu yang bermanfaat. Mendengarkan Al-Quran, ntar aja lah, dengarkan nasyid aja. Ini dengerin nasyid, walaupun boleh, tapi kalau menjadikan Al-Quran nomor 2, haram. Apalagi mendengarkan musik. Maka diakhirkan daripada rahmat Allah, diakhirkan daripada ilmu yang bermanfaat. Dia baca di dalam sholatnya, ada 1 surat yang harus dibaca di dalam sholat, dan itu menjadi rukun. Surat apa, Pak? Surat Al-Fatihah. Dan bacaan di dalam sholat, Bapak-Bapak sekalian, ini harus gerak bibirnya. Kita ini baca dalam sholat, 4 mazhab, ulama semuanya mengatakan, bacaan dalam sholat, takbiratul ihram itu harus gerak bibirnya. Allahu Akbar. Sebagian orang sholat, takbiratul ihramnya angkat tangannya. Angkat tangannya sunnah. Bacaan, ucapan takbirnya, ini rukun. Harus, kalau ketinggalan karena lupa, apalagi sengaja, batal sholatnya. Kalau karena lupa, batal juga salatnya, harus dia ulangi. Ucapkan Allahu Akbar. Juga Al-Fatihah. Kita ucapkan, kita baca Al-Fatihah di dalam salat kita. Sebagian orang yang senantiasa mengakhirkan salatnya, dia tidak paham makna daripada Al-Fatihah. Dia tidak paham. Kenapa diakhirkan daripada ilmu yang bermanfaat? Karena dia senantiasa dan dominannya adalah mengakhirkan salatnya. Dengannya ketika dia membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah, kami minta kepadamu jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Ini kalau orang yang sering terlambat sholatnya, mengakhir-akhirkan sholatnya, di benaknya nikmat itu nikmat apa, Pak? Nikmat dunia, benar, Pak. Di benaknya adalah nikmat dunia aja. Mobil nan rancak, kalau kata orang Padang. Rumah nan lawe, rumah nan yang luar, kemudian harta, duit yang banyak. Ini di benaknya. Kenapa? Karena dia selalu berakhir dalam sholatnya. Diakhirkan daripada ilmu yang bermanfaat. Ayat tersebut padahal selalu dan harus dibaca di dalam sholatnya. Tapi dia nggak paham arti Al-Fatihah. Kenapa? Imbas daripada sering mengakhir-akhirkan. Bahkan kita dituntut bukan hanya sekedar paham, tapi mentadaburi ayat tersebut, surat tersebut. Apa yang dimaksud dengan Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu kepada para nabi, kepada orang-orang yang mati syahid, kepada orang yang saleh. Nikmat apa? Nikmat keimanan, nikmat kecukupan, nikmat kedekatan kepada Allah. Yang mana bagi orang-orang yang senantiasa mengakhirkan sholatnya, dan fakta dan realita, dia semakin sulit untuk memahami ilmu yang bermanfaat, memahami Al-Quranil Karim. Atau disebutkan hadis Nabi SAW, dia katakan, gitu doang, sering diulang.
Bukan dia tidak mengetahui artinya, bahkan dia tidak bisa merenungi daripada makna ayat ataupun makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang ketiga adalah diakhirkan daripada ilmu yang bermanfaat. Maka hadis ini yang kita sebutkan pada kesempatan ini, yaitu bahwasanya keluarga yang dibangun di atas keimanan tidak lepas daripada menjaga ibadah sholatnya. Tidak lepas daripada menjaga ibadah sholatnya. Yang mana kata Nabi, Allah akhirkan bagi mereka yang senantiasa mengakhir-akhirkan sholatnya, Allah akhirkan daripada rahmatnya, Allah akhirkan daripada kemuliaan dari sisinya, Allah akhirkan daripada ilmu yang bermanfaat, dan dampaknya tadi kita sama-sama dengarkan, yang mana perintah sebenarnya Rasulullah katakan agar kita berada pada saf pertama dan segera melaksanakan ibadah sholat kita. Perintah tentang sholat bukan hanya diperintahkan kita berdiri, tapi kita diperintahkan mendirikan. Berdiri beda dengan mendirikan. Mungkin selama ini kita cuma berdiri. Coba sekarang kita dasari dengan keimanan kita. Kita lebih bangun, yaitu dengan mendirikan sholat kita. Karena ibadah sholat ini bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling tinggi adalah seseorang semakin merasakan manisnya dan indahnya di dalam sholatnya, karena dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga besar Bapak Juhdi rahimani wa rahimakumullah. Maka dua poin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini untuk membangun keluarga kita di atas keimanan. Berat perjuangan betul, karena memang dunia adalah yaitu tempat kita berjuang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat sampai kita adalah yaitu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewafatkan kita. Semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang dibangun dengan keimanan, yang kita harapkan nantinya sebagaimana kita berkumpul dengan keimanan di tempat ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita dengan keimanan juga dengan keluarga kita dan orang-orang terdekat kita, dan orang-orang mukmin sekalian Allah kumpulkan nantinya kelak di surga. Maka kehidupan bukan hanya mengikuti arus, akan tapi juga adalah perjuangan, dan juga perjuangan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pengorbanan. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan. Atuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor satu, ketika membaca Al-Fatihah itu Ya. Yang saya rasa kalau kita sholat ketika zuhur, asar, mungkin kita baca sendiri ya, Ustaz ya. Iya. Nah, tapi kalau ketika subuh, ketika maghrib, kita kalau kalian pribadi, ya itu mendengarkan imam gitu. Oke, baik, masya Allah. Iya. Waduh, nggak apa-apa, dua langsung. Yang kedua itu, ini karena diri saya sendiri merasakan ini, saya mendengar ceramah sebenarnya kecuali kalau kita ya, yang diakhirkan. Oh iya. Nah itu Ustaz, ya saya cuma mau tadi. Baik, masya Allah. Dari abinya siapa nih? Nama antum siapa? Oh, anak antum siapa namanya? Anak antum siapa namanya? Nggak di sini Ustaz. Oh, nggak apa-apa. Nama anaknya siapa? Ekil. Berarti Abu Ekil ya. Masya Allah. Pertanyaan yang bagus ya, ibu-ibu sekalian. Kita sambil-sambil ini. Pertama, tadi saya katakan bahwasanya bacaan sholat itu harus bergerak bibir. Bergerak bibir bukan berarti mengeluarkan suara. Kita harus bedakan. Jadi ada orang takbiratul ihram itu, Bapak Ibu sekalian,
imamnya takbiratul ihram, dianya cuma angkat tangan. Ini keliru. Tapi dia juga harus menggerakkan bibirnya dengan suara yang terdengar sama dirinya saja. Seperti itu yang benar. Seperti itu yang benar. Jadi bukan dengan mengeraskan suara. Allahu Akbar. Enggak. Akan tadi bergerak bibir dan dengan suara yang terdengar oleh dirinya saja. Dan tidak mengganggu tetangganya. Kemudian juga bacaan Al-Fatihah dan juga salam ya. Ini bukan hanya tolehnya saja, tapi ucapkan. Salawat. Sama, Al-Fatihah juga harus diucapkan di dalam sholat. Al-Fatihah menjadi rukun di dalam sholat. Ada 3 keadaan. Hukum asalnya Al-Fatihah ini harus dibaca dengan bacaan gerakan bibir. Namun ada 3 keadaan yang disebutkan oleh Syekh Albani, Muhammad Nasiruddin Albani. 3 keadaan yang tergugurkan seorang dari membaca Al-Fatihah. Pertama, ketika imamnya membaca jahar. Dan juga dikatakan oleh ulama yang lainnya. Imamnya baca jahar itu apa? Pada sholat subuh. Ini sebagian ulama mengatakan makmumnya wajib baca. Sebagian lagi mengatakan tidak. Kenapa? Karena bacaan imam mewakili bacaan makmum. Dan makmum bukan hanya mendengarkan. Tapi menyimak. Jadi pada sholat subuh. Dan juga sholat apa? 2 rakaat pertama sholat maghrib. Dan 2 rakaat sholat isya. Artinya rakaat ketiga makmum wajib baca enggak? Wajib. Nah, dalilnya kenapa pada 2 rakaat pertama sholat subuh dan 2 rakaat pertama pada maghrib dan isya tidak kita keadaannya dibolehkan tidak membaca karena bacaan imam adalah mewakili bacaan kita dengan hadis Nabi, "Man kana lahu imam fa qira'atul imami lahu qira'ah." Barang siapa yang bersama imam, maka bacaan imam dengan jahar tadi, dengan dikeraskan, mewakili bacaan makmum. Namun pada rakaat berikutnya, makmum wajib membaca. Siapa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, tapi hukum asalnya, semuanya wajib membaca Al-Fatihah. Hukum asalnya, hukum dasarnya. Kemudian yang kedua adalah keadaan ketika makmum masuk. Ternyata imamnya sholat zuhurnya sudah mau rukuk. Nah, maka ini juga tergugurkan dari membaca Al-Fatihah dengan hadis Abi Bakrah. Hadis sahih dari sahabat Abi Bakrah. Sahabat tersebut ketika Nabi rukuk, maka dia rukuk di ujung pintu masjid. Dia udah rukuk, takut terlambat, Pak. Kalau kita kan nggak rukuk, tapi kita lari kan buk. Imamnya biar dapatnya rukun. Nah, posisi ini, kemudian dia rukuk di ujung, kemudian barulah dia maju menuju saf. Nabi SAW mengatakan, jangan engkau ulangi, dan Nabi tidak memerintahkan dia untuk mengulangi sholatnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Sifat Sholat Nabi, ini dalil kedua, yaitu para sahabat yang mengkabarkan keadaan orang tersebut. Nah, dengan dalil ini, Nabi tidak perintahkan sahabat tadi untuk mengulangi sholatnya. Artinya, ketika imam mau ruku, kita datang, tergugurkan bacaan Al-Fatihah kita. Keadaan yang ketiga, ketika seseorang baru masuk Islam. Alhamdulillah kita dari lahir. Alhamdulillah Islam. Jadi keadaan orang yang baru masuk Islam, boleh bacanya apa yang dia tahu daripada zikir-zikir saja. Maka pada hukum dasarnya Al-Fatihah wajib dibaca dan harus dibaca. Tidak boleh kita tidak membacanya. Namun pada sholat zuhur dari rakaat yang pertama, di antara kaum muslimin ini sering Anda dapatkan ini, bibirnya tidak bergerak, tidak membaca bacaan Al-Fatihah tersebut, yang mana Al-Fatihah harus dengan bergeraknya kedua bibirnya. Kemudian tadi Abi Egil, yang kedua apa? Baik, betul, sholat isya. Nabi perintahkan, yaitu mengakhirkan sholat isya. Tapi sholat isyanya tetap berjamaah.
Nabi akhirkan waktu Isya dan Nabi laksanakan secara berjamaah. Jadi di masjid tersebut sepakat mengakhirkannya karena mengikuti sunnah Nabi. Misalnya waktu musim dingin, malamnya panjang kan? Kalau musim dingin ya Pak ya. Kalau musim dingin, itu malamnya panjang. Kalau musim panas, malamnya pendek. Anak di sana 4 tahun, di Arab Saudi 4 tahun, di Madinah University. Musim dingin. Maka diakhirkan isya'nya misalnya. Dan sepakat semuanya satu kampung diakhirkan dan sholatnya berjamaah. Bukan diakhirkan isya'nya, akhirnya sholatnya maka ini dijelaskan oleh para ulama. Tapi tetap diakhirkan nanti dengan dilaksanakan adalah sholatnya berjamaah. Sholatul fardhi, sholatu jama'ati afdalu min sholatul fardhi bi 7 atau bi 25 darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian, yaitu dengan kelipatan 27 atau 25 kali derajat. Kita yang tahu keadaan kita. Dan yang tadi Nabi koreksi dalam hadis Muslim tadi, itu sahabat-sahabat yang di masjid itu yang mengakhirkan sholatnya. Mengakhirkan sholatnya. Jadi sholatnya laki-laki adalah tepat, yaitu di masjid dan hukumnya adalah wajib. Atau kalaupun ada ulama yang mengatakan tidak hukumnya wajib, mereka mengatakan paling bawah nih hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Imam Ahmad katakan wajib dan ulama-ulama yang lainnya. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wajib. Adapun ulama yang mengatakan tidak wajib, maka paling bawah mereka mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang ditegaskan dan rasanya beda sholat di rumah sama di masjid. Nggak percaya, ingat kembali flashback ketika COVID. Kita yang sama-sama rasakan itu. Enak sholat di rumah lebih berasa atau sholat jamaah? Kita tidak pungkirin apa yang kita rasakan ketika itu bersyukurlah kita masih diberikan kesehatan bisa sholat di masjid, jaga. Jangan sering terlambat. Jadikan nih, kalau kita nggak dapat takbiratul ihram itu termasuk terlambat. Jadikan. Sehingga dengan hal tersebut kita lebih menjaga ibadah sholat kita. Jadi bukan patokannya yang penting sholat ini talbis iblis. Karena perintah sholat bukan hanya sekedar sholat, tapi mendirikan sholat. Masya Allah tidak terasa Pak. Ini sebentar lagi kita sudah mau waktu asar. Ya Allah, dan saya punya janji habis asar. Kurang lebih asar akan berada pada jam 2.52. Sekarang sudah jam 2.37. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita. Dan saya harap ini sebagai nasihat buat saya pribadi dan saya terapkan dalam keluarga saya dan juga buat nasihat buat kita semuanya, orang tua kami yang kami hormati, para sepuh semuanya, kemudian antum juga yang mungkin secara umur antum lebih tua dari ana, tapi ini jadikanlah ini adalah tempat kita saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Rasanya kita tidak cukup hanya mengkonsumsi makanan jasmani kita juga perlu memakan dan mengkonsumsi makanan rohani kita, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampainya Al-Qur'an dan hadis tersebut kepada kita semuanya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Segala kebenaran murni datangnya dari Allah dan segala kekhilafan datangnya dari syaitan yang berusaha untuk menyesatkan manusia. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.